Polda Metro Jaya telah menetapkan saksi berinisial A sebagai pelaku pembunuhan bocah dalam kardus yang ditemukan di pemukiman warga Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini sudah ada rekan kami, Nabila Zatadini dan juru kamera Gerald Dwitama di Mapolda Metro Jaya. Ya, Nabila, apa yang menjadi dasar dan bukti yang meyakinkan untuk polisi bahwa tersangka A merupakan pembunuh bocah dalam kardus? Ya, Egan, baru saja berlangsung konferensi pers penetapan tersangka untuk kasus penemuan mayat perempuan dalam kardus yang berada di Kalideres dan Polda menetapkan AG berumur 39 tahun yang merupakan tersangka untuk kasus ini. Dan AG tinggal berjarak 7 km dari tempat ditemukannya sesosok mayat. Dan polisi menetapkan karena DNA yang ditemukan pada kaos kaki dari mayat perempuan tersebut identik 99% dengan DNA yang ditemukan pada tersangka. Dan berikut adalah pernyataan dari Direktorat Kriminal Reserse Umum Krisnamurti. Dewasa yang kami curigai, yang kami periksa itu dilakukan swab terhadap DNA mereka. Dan kemudian kami mempunyai pembanding terhadap DNA mereka. Dari sana ada hasil DNA, kemudian 3 hari kemudian dari hasil pemeriksaan muncul dari laboratorium forensik yang menyatakan bahwa salah satu barang, yaitu kaos kaki milik korban, didapatkan konfirmasi DNA yang identik 99% dengan DNA terduga pelaku, salah satu terduga pelaku atas nama AD. Problemnya adalah kami tidak bisa menetapkan tersangka AD sebagai tersangka, terduga pelaku AD sebagai tersangka hanya dengan mendasarkan kepada satu alat bukti saja. Selama proses pemeriksaan, terduga pelaku AD saat itu masih bersifat saksi, berubah-ubah keterangannya, tidak ada yang konsisten. Karena itu, untuk malah meyakinkan kami, salah satunya adalah apakah ketika pelaku sedang diperiksa dalam kondisi sadar atau tidak, dilakukan uji urin terhadap terduga pelaku AD. Dari hasil uji urin tersebut, pada hari Selasa, kemudian kami mendapatkan konfirmasi bahwa AD positif ada kandungan metamfetamin pada air. Ya, Egan, memang sebelumnya tersangka sempat melakukan pengelakan pada saat tim penyelidik menginterogasi, namun akhirnya pada saat Krisnamurti langsung menginterogasi tersangka langsung, akhirnya tersangka langsung membeberkan bahkan sampai melakukan reka ulang kejadian pada saat dilakukan pelecehan seksual sampai hingga tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban. Ya, Egan. Nabila, bagaimana kemudian dengan modus tersangka untuk menghilangkan jejaknya sehingga akhirnya polisi bisa berhasil mengungkap aksi tersangka? Ya, Egan, motif utama dalam kejadian ini adalah untuk kekerasan seksual dan memang pada awalnya tersangka hanya melakukan pelecehan seksual terhadap korban, namun pada akhirnya secara tidak sengaja tersangka menjerat leher korban hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu sempat memang di tempat ditemukannya korban tertinggal barang-barang bukti ya, dan akhirnya menjadi alat bukti yang dijadikan tim penyelidik untuk mengarah kepada tersangka. Lalu juga dari barang-barang korban sempat dibakar oleh tersangka, namun akhirnya polisi akhirnya berhasil menyelidiki dan akhirnya mengumpulkan bukti-bukti tersebut hingga akhirnya tersangka mengaku dan tidak dapat lagi mengelak dalam kejadian kasus ini. Iya, Egan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nabila. Pemirsa, demikian tadi Nabila Zatadini dan juru kamera Gerald Dwitama melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.